Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, jumpa lagi bersama saya di channel Santri Kota. Saat ini kita akan membedah hasil dari diskusi semalam live tes DNA solusi sudahi polemik nasab habaib yang disiarkan langsung melalui channel Pada Suka TV yang dihadiri oleh narasumber yang lengkap dari dua sisi. Dari sisi Kiai Imad sendiri hadir dan juga didampingi oleh Dr. Sugeng, pakar DNA. Dari kubu Pak Alwi ada Gus Romel, beliau peneliti sejarah klan Bang Alwi. Ada pembanding dari Profesor Dr. A.S. Hikam. Beliau dulu sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama di zamannya Kiai Said Akil, dan ada Mas Yusuf Mars selaku host Pada Suka TV. Pada diskusi semalam banyak hal yang sangat penting menjadi catatan bagi kita, dan sebelum saya menjabarkan beberapa hal catatan dari saya sendiri, saya sangat mengapresiasi kegiatan diskusi-diskusi yang dilakukan oleh kru Pada Suka TV yang sangat luar biasa di saat semuanya seolah-olah mentok untuk mempertemukan dua kelompok ini, dua kubu ini. Tetapi Pada Suka TV mampu mengundang dari dua sisi sehingga diskusinya selalu ilmiah, selalu berimbang dan jauh dari kata-kata nyinyir. Dan selama perdebatan semalam yang sangat alot, banyak sekali bantahan-bantahan yang dilakukan oleh dua pihak, tetapi semua dilakukan dengan cara-cara yang santun, tetap mengedepankan akhlakul karimah, tetap mengedepankan etika-etika yang baik, sehingga sepanjang diskusi yang berdurasi 2 jam lamanya, kita menemukan banyak sekali kesimpulan-kesimpulan yang menarik. Walaupun dari kesimpulan itu masih banyak yang belum terselesaikan, dan di closing statementnya Kiai Imad dan Gus Romel juga menyampaikan bahwa diskusi 2 jam yang sangat alot ini belum menyelesaikan masalah. Artinya masih ada banyak lagi kesempatan-kesempatan untuk berdiskusi dalam rangka untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Artinya apa? Diskusi yang dilakukan itu dalam rangka untuk mencari titik terang, ya, baik dari sisi historis maupun dari sisi biologis. Kenapa? Dari sisi historis penelitian sudah dilakukan, Kiai Imad sudah mengeluarkan tesis, bantahan-bantahan sudah dilakukan oleh kubu klan Ba'alawi. Kemudian dari sisi biologis sudah banyak keluarga Ba'alawi, bahkan keluarga klan-klan yang lain di Timur Tengah sana melakukan tes DNA dan sudah menemukan jawaban-jawaban. Walaupun dari sekian banyak jawaban masih banyak hal yang harus diperbaiki menurut saya, dan penting ke depan untuk terus mengembangkan penelitian-penelitian sehingga menemukan jawaban-jawaban yang terbaik. Oke, sahabat. Ini setidaknya ada 6 yang bisa saya simpulkan dari hasil diskusi semalam, ya. Yang pertama, Gus Romel sendiri mengakui bahwa dalam tinjauan biologis atau DNA, klan Ba'alawi tidak mungkin linear keturunan satu kakek yang sama. Nah, jadi kalau kemudian klaim selama ini sejak Ubaidillah sampai hari ini itu melalui kakek yang sama, setelah Ubaidillah siapa dan laki-laki semua, tidak mencatat perempuan, karena tradisi atau kebiasaan klan Ba'alwi ini yang dicatat hanya dari keturunan laki-laki saja, sementara keturunan perempuan itu sudah tidak masuk atau tidak dicatat. Makanya ketika melakukan kajian secara biologis, ternyata di sana ditemukan bahwa hampir tidak mungkin kalau kemudian klan Ba'alawi ini berasal dari satu kakek. Bahkan menurut Dr. Sugeng minimal ini berasal dari 12 kakek, artinya banyak, ya. Kemudian Dr. Sugeng juga memberikan opsi. Oke, kalau misalnya tidak mengakui hasil itu, setidaknya harus mengakui bahwa Ba'alawi ini ada jalur perempuan, ada jalur perempuannya di sana. Mungkin setelah Ubaidillah
terus siapa ke bawah itu ada jalur perempuan, cuman ya memang tidak dicatat karena tradisi Robito Alawiyah sendiri itu hanya mencatat jalur laki-laki. Walaupun itu hampir mustahil menurut tinjauan biologis, karena diskusi semalam itu memang fokus pada persoalan tes DNA ya, tidak bahas soal historis. Karena kalau membahas soal historis nanti waktunya sangat terbatas dan memang pada Suka TV sendiri melakukan kajian-kajian dengan segmen-segmen yang berbeda. Segmen sebelumnya, episode sebelumnya membahas khusus masalah tinjauan secara historis mengenai masalah klan Ba'alwi ini. Dan semalam yang dibahas itu murni persoalan tes DNA. Kemudian yang kedua, ini kesimpulan yang kedua, dibutuhkan pakar DNA yang menjadi penyeimbang Dr. Sugeng yang berasal dari Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, agar kajian ini berimbang. Selama ini kan tidak ada penyeimbangnya, yang ada hanyalah Dr. Sugeng dan Dr. Manhem Ali ya. Dan sampai hari ini sesungguhnya publik menunggu, siapa tahu ada pakar DNA yang lain yang bisa mewakili klan Ba'alwi ini, sehingga diskusinya tidak satu pintu, tidak satu arah, ada dua sisi yang bisa mengkombinasikan, sehingga kalau ada kekurangan atau kelemahan dari hasil penelitian itu bisa ada pembandingnya, mencari qaul yang lebih sahih, kira-kira begitu ya. Dan selama ini dari klan Ba'alwi sendiri memang diam, baik bantahan terhadap kajian-kajian secara historis memang belum ada. Yang ada hanyalah masyarakat atau muhibbin saja ya. Misalnya banyak sekali channel-channel atau tokoh-tokoh yang melakukan bantahan-bantahan terhadap tesisnya Kiai Imad ini bukan langsung berasal dari Robitoh Alawiyah yang menjadi wadah klan Ba'alwi ini. Walaupun memang dalam teorinya itu ya orang yang menuduh yang harus melakukan pembuktian. Seperti orang menuduh ijazah Jokowi palsu, maka yang wajib memberikan pembuktian orang yang menuduh. Sementara orang yang tertuduh seperti Jokowi yang nggak usah memberikan pembuktian. Makanya jangan heran kalau kemudian ketika ada persidangan tuduhan ijazah Jokowi itu palsu, Jokowi diam aja karena Jokowi tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembuktian. Buat apa juga meladeni seperti itu? Itu mungkin yang dijadikan rumus oleh kubu klan Ba'alwi ini. Ketika ada tuduhan bahwa klan mereka tidak tersembung kepada Rasulullah, maka yang harus membuktikan adalah orang yang menuduh. Sementara orang yang tertuduh memiliki hak untuk membantah dan juga berhak untuk diam alias tidak membantah. Dan yang dilakukan oleh klan Ba'alwi hari ini adalah mereka diam, tidak melakukan bantahan. Entah karena memang tidak memiliki seorang pakar atau seperti apa, wallahu a'lam. Yang tahu hanya keluarga mereka. Jadi pada intinya publik membutuhkan pakar penyeimbang dari Dr. Sugeng agar diskusinya tidak hanya berjalan satu arah. Kemudian kesimpulan yang nomor 3, Gus Romel selaku peneliti idealnya sebagai penyeimbang Kiai Imad, bukan sebagai lawan Dr. Sugeng. Oh ya, karena memang Gus Romel ini kan bukan pakar DNA. Jadi kalau dikonfrontir antara Dr. Sugeng dengan Gus Romel ya kurang nyambung, kira-kira begitu. Karena Gus Romel ini adalah peneliti historis ya, yang hari ini sedang melakukan riset ya. Jadi yang pas itu diskusinya kalau Gus Romel ketemu dengan Gus Imad, sementara untuk Dr. Sugeng masih menunggu mencari pakar-pakar lain, pakar-pakar DNA yang bisa menjadi penyeimbang. Kemudian yang keempat, NU dalam hal ini mungkin institusi Nahdlatul Ulama PBNU ya, harus turun tangan karena perdebatan ini sesungguhnya melibatkan keluarga besar Nahdien. Oh iya, pasti dong, karena yang meyakini atau yang berhusnudzon selama ini bahwa klan Ba'alwi ini adalah keturunan Nabi ya warga NU. Kalau orang Muhammadiyah dari awal memang sudah tidak yakin, tidak percaya bahwa Habib-Habib ini keturunan Nabi. Begitu pula Ali Irsyad, saudaranya Habib-Habib sebenarnya, sama-sama keturunan Yaman. Ali Irsyad ini ya juga meragukan status saudaranya sendiri, kira-kira begitu ya.
Saya sendiri sudah mewawancarai tokoh Muhammadiyah dan saya tanya ya, bagaimana ya mereka sendiri meragukan ya. Bagi mereka itu ilmu yang dikedepankan. Walaupun hidungnya pesek tapi ilmunya banyak, ya mereka tetap terhormat ya. Walaupun hidungnya mancung, walaupun keturunannya siapa tetapi tidak memiliki kapasitas ilmu, ya dihormati juga tapi sebatas dihormati sebagai manusia, bukan dihormati sebagai ilmuwan. Walaupun Nabi sendiri sebenarnya turun ke muka bumi itu salah satu visinya adalah menghilangkan sekat-sekat ya. Karena sebelum Nabi datang, kita tahu cerita Umar bin Khattab membunuh anak perempuannya karena malu ya. Orang Arab itu bangga kalau punya anak laki-laki, kalau punya anak perempuan merasa aib. Lah mungkin pertanyaannya sekarang banyak sekali video-video itu oknum ya, oknum Habib yang seolah-olah ya apa ya, lebih respect kepada laki-laki ya, sehingga di dalam tradisi pencatatan keluarga mereka pun yang ditulis hanya laki-laki. Kemudian PBNU harus, oh ini sama ya poinnya ya, intinya PBNU harus turun tangan ya, karena yang menjadi korban perdebatan ini ya warga NU, yang pro maupun yang kontra dengan polemik nasab ini ya semuanya warga NU. Kalau kita amati ya, Gus Romel aja di majalah Tempo itu ya disebutkan sebagai ya peneliti NU ya. Luar biasa ya, walaupun Kiimat ini juga pengurus PBNU ya. Selain ketua RMI PBNU Banten, beliau juga LBM, Lembaga Bahsul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Artinya yang berdiskusi semalam itu semuanya adalah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Maka dari itu idealnya institusi NU itu turun tangan untuk menjembatani problem ini ya. Kalau hari ini kita bisa menyelesaikan problem ini, kenapa harus diturunkan kepada anak cucu kita, kira-kira begitu. Jangan sampai polemik ini terus menerus bergulir dan menjadi warisan yang tidak ketemu ujungnya, kira-kira begitu ya. Jadi kalau bisa problem ini kita selesaikan di masa kita, kira-kira begitu ya. Kemudian yang kelima, kajian historis sudah berjalan dengan baik. Langkah selanjutnya memperkuat kajian biologis ya. Kalau kita melihat dari sisi tinjauan historis, beberapa diskusi baik online maupun offline sudah pernah dilakukan ya. Hari ini yang ramai melalui kajian online ya. Saya pikir itu sudah sangat baik dan sangat mencerdaskan publik ya. Walaupun memang secara sosial masih di antara dua kubu ini masih kelihatan sekatnya ya. Saya semalam itu mantau juga komentar-komentar netizen saat live pada Suka TV ya, masih ada juga yang nyinyir ya, masih ada juga namanya netizen ya. Secara historis kajiannya sudah bagus, tinggal mungkin nanti diskusinya antara Kiai Imad dengan Gus Romel atau Bang Alawi itu membuat diskusi-diskusi yang lebih resmi. Syukur-syukur bisa membuat diskusi seperti Bahsul Masail yang kemudian memberikan keputusan. Keputusannya seperti apa ya, nunggu hasil diskusi itu. Semua menunggu itu. Kemudian yang terakhir, diskusi alot semalam sangat baik tanpa caci maki dan nyinyir. Iya, di forum diskusinya sangat baik, tapi netizennya masih ada ya. Ya biasa ya netizen ya. Tetapi secara garis besar bahwa diskusi semalam itu sangat baik ya. Walaupun sangat alot, saling bantah satu sama lain ya, betul-betul terjadi semalam, tetapi masih menggunakan etika sebagai sesama muslim, sebagai adat ketimuran, sebagai sesama warga Nahdlatul Ulama ya. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali lagi bahwa diskusi semalam yang dilakukan oleh pada Suka TV itu sangat luar biasa dan penting untuk terus dilakukan sehingga kajian ini betul-betul menjadi diskursus bagi para peneliti ya, terutama teman-teman yang hari ini menekuni di bidang sejarah ya, karena di Unusia Jakarta itu juga ada jurusan sejarah peradaban Islam ya.
Salah satu yang dikaji mungkin ya persoalan-persoalan historis seperti ini ya. Kita tahu di Indonesia banyak sekali makam-makam palsu misalnya. Maka teman-teman di jurusan Sejarah Peradaban Islam ini mengkaji kira-kira fakta-fakta mana yang paling akurat untuk dijadikan kesimpulan. Menurut salah seorang pakar sejarah Nahdlatul Ulama, Kiai Agus Nyoto, bahwa sejarah bangsa Indonesia ini banyak diselewengkan ya, oleh Belanda, misalnya perang Bubat ya, yang seolah-olah perang itu musuhan antara Sunda dengan Jawa ya, dengan keluarga Majapahit dengan Prabu Siliwangi. Nah, tujuan Belanda itu mengadu domba. Maka dari itu banyak sekali sejarah-sejarah. Makam-makam palsu juga banyak ya. Makam biasa kemudian dikasih kain ini batu nisannya, kemudian ditulis nama Habib dan pengunjungnya banyak ya. Dan kejadian-kejadian itu penting menjadi penelitian bagi teman-teman. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan karena malam ini adalah malam Lebaran. Saya atas nama kru Santri Kota mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebaran kita lancar-lancar saja. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.